So hopefully, we can bring that confidence to the game against Indonesia on Friday. Do the same thing all over again. We believe that we're going to get one day. Today's first day. Bikin semuanya auto kaget. Usai menang versus Malaysia, pernyataan sangat berani dan sombong pemain Filipina jelang versus timnas Indonesia di lanjutan Piala AFF U25. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Bikin semuanya auto kaget. Usai menang versus Malaysia, pernyataan sangat berani dan sombong pemain Filipina jelang versus timnas Indonesia di lanjutan Piala AFF U25. Gelandang muda Timnas U33 Filipina, Leo Makiling, melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan jelang laga penting menghadapi Indonesia di lanjutan grup A Piala AFF U33 2025. Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan bahwa dirinya dan tim sama sekali tidak takut dengan nama besar Indonesia dan bahkan mengancam akan mengulang apa yang mereka lakukan kepada Malaysia di laga pembuka. Seperti diketahui, Filipina tampil mengejutkan pada laga perdana mereka di grup A setelah menumbangkan Malaysia dengan skor meyakinkan 2-0. Kini, jelang laga kedua kontra timnas Indonesia yang dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Makiling menyampaikan kepercayaan diri yang tinggi kepada media Filipina. Kami sangat menghormati timnas Indonesia, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri dan memiliki pemain-pemain berkualitas. Tapi, kami datang bukan untuk bertahan atau sekadar bertanding. Kami ingin menang. Kami tidak akan gentar dan kami percaya bisa membuat Indonesia bernasib sama seperti Malaysia, tegas Makiling dalam sesi wawancara. Makiling menambahkan bahwa kemenangan atas Malaysia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari persiapan panjang dan strategi yang dijalankan dengan disiplin tinggi oleh para pemain Filipina. Kemenangan melawan Malaysia membuktikan bahwa kami bukan tim pelengkap. Kami bekerja keras selama 2 bulan terakhir. Pelatih menekankan permainan cepat dan pressing tinggi, dan itu berhasil. Sekarang, kami akan mencoba pendekatan serupa untuk meredam permainan cepat Indonesia yang dikenal agresif dan kuat secara fisik. Lanjutnya, mengenai atmosfer GBK yang diprediksi akan dipenuhi puluhan ribu supporter Indonesia, Makiling justru merasa itu menjadi motivasi tersendiri. Bermain di stadion besar dengan sorakan dari puluhan ribu fans tuan rumah justru membuat kami bersemangat. Kami suka tantangan dan tekanan. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa Filipina bisa bersaing dengan siapapun di ASEAN, kata Leo Makiling. Gegarkan zona Asia. Di luar dugaan, Justin Hubner ramai-ramai dirujak netizen Arab Saudi, sang pemain timnas Indonesia minta maaf. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menyampaikan permintaan maafnya akibat unggahan yang menyebabkan para netizen Arab Saudi geram. Sang bek tengah berusia 21 tahun telah menjadi perbincangan setelah undian untuk timnas Indonesia di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dipastikan bertemu dengan Arab Saudi dan Irak untuk putaran keempat yang dijadwalkan terlaksana pada Oktober mendatang. Keduanya adalah tim yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia di putaran kedua dan ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka meraih hasil positif melawan Arab Saudi dengan sekali imbang dan sekali menang, namun kalah 2 kali saat menghadapi Irak. Dalam pertemuan terakhir melawan Arab Saudi, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Justin Hubner di kartu merah di akhir laga, namun dia bisa diusir lebih cepat jika saja pelanggarannya mengangkat kaki ke pemain Arab Saudi di awal permainan berujung keputusan yang lebih keras dari wasit. Bek tengah berusia 21 tahun itu mengunggah momen itu kembali setelah mengetahui bahwa timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Di sini lagi kita, kata Hubner menanggapi hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan fotonya ketika mengangkat kaki setara kepala pemain Arab Saudi, Mohamed Al-Kahtani. Namun, unggahan tersebut tampaknya sudah sampai ke Arab Saudi dan para netizen mereka berbondong-bondong membanjiri kolom komentar Hubner menuntut permintaan maaf. Sang pemain timnas Indonesia pun menyampaikan permintaan maafnya dengan berkata,
Saya minta maaf jika beberapa orang kesal, saya cinta kalian semua. Justin Hubner hanya bermain sekali melawan Arab Saudi, karena pada pertemuan pertama di Jeddah, sang bek tengah harus menjalani skorsing. Astaga, kabar buruk. Nathan Tidjo Aon terima kabar buruk dari klub Denmark Lyngby Bold Club, pemain timnas Indonesia, itu hadapi situasi pelik. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia, Nathan Jo Aon, resmi menerima kabar buruk dari klub kasta kedua Liga Denmark, Lyngby Bold Club. Sebelumnya, jurnalis Farzam Abul Hosseini sempat melaporkan bahwa Nathan Jo Aon akan segera bergabung dengan Lyngby Bold Club. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan direkrut sang klub dengan status bebas transfer setelah dia dilepas oleh Swansea City pada Juni 2025. Nathan Jo Aon pun diisukan telah menjalani tes medis dan rencananya akan menandatangani kontrak bersama Lyngby selama 2 tahun hingga 2027. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau gelandang itu diproyeksikan untuk membantu Lyngby kembali ke Liga Super Denmark setelah terdegradasi musim lalu. Namun baru-baru ini Nathan Jo Aon justru resmi harus mendapatkan kabar buruk dari klub kasta kedua Liga Denmark tersebut. Pemain timnas Indonesia itu dinyatakan batal bergabung dengan Lyngby Bold Club meski sebelumnya sudah berhasil melewati tes medis. Menurut pernyataan Lyngby Bold Club, adanya ketidakcocokan kontrak terhadap kedua belah pihak yang membuat mereka batal merekrut Nathan. Bukan kontrak selama bursa transfer ini, wajar jika para pemain datang ke Lundtofte untuk menjalani pemeriksaan medis dan latihan uji coba tanpa dipublikasikan secara luas, tulis Lyngby Bold Club, dikutip dari laman resmi klub, Jumat 18 Juli 2025. Namun, karena kunjungan Nathan Jo Aon minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian imbuh klub Denmark tersebut. Nathan Jo Aon datang ke sini dengan niat menandatangani kontrak dengan Lyngby, tetapi meskipun tes medis telah dilakukan, kedua belah pihak sepakat pada hari Rabu bahwa mereka tidak cocok. Tulisnya lagi. Lebih lanjut, Lyngby Bold Club pun mendoakan Nathan Jo Aon agar kedepannya bisa sukses dalam karirnya setelah gagal merapat dengan mereka. Oleh karena itu, Nathan pergi tanpa kontrak dan kami mendoakannya agar berhasil menemukan pasangan yang tepat, tulis Lyngby Bold Club. Padahal sebelumnya, Tips Bladet melaporkan bahwa Nathan sebenarnya memiliki sejumlah opsi klub, tapi lebih memilih Lyngby dengan proyek jangka panjang. Sebagai informasi, Lyngby sendiri bukan klub ecek-ecek. Menurut Transfermarkt, klub yang terdegradasi dari Liga Denmark itu memiliki prestasi. Di antaranya, Lyngby pernah 2 kali menjadi juara Danish Champion alias Liga Denmark dan 3 kali juara Danish Cup alias Piala Liga Denmark. Selain itu, mereka pernah menjadi kampiun Danish Second Tier alias kasta kedua Liga Denmark dan 3 kali juara Intertoto Cup. Lyngby sebelumnya promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark pada musim 2021 sampai 2022. Namun, pada musim 2024 sampai 2025, mereka harus terdegradasi. Kembali ke Nathan Jo Aon, ini menjadi situasi yang sulit baginya setelah sebelumnya sangat minim mendapatkan menit bermain di Swansea City. Selama berada di Swansea City, Nathan Jo Aon kesulitan untuk bersaing menembus skuad utama klub asal Wales tersebut. Musim lalu, pemain serba bisa itu hanya mengoleksi 3 pertandingan untuk Swansea City, 2 diantaranya di Piala Liga Inggris.